Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di rumah Si Pitung. Rumah ini dinamakan rumah Si Pitung bukan berarti rumah tempat tinggalnya Si Pitung, bukan. Konon ini adalah rumah pedagang kaya dari Bugis Makassar, Saifuddin namanya. Kalau dilihat dari bangunan rumah ini, kayaknya pas bahwa ini adalah rumah orang Bugis Makassar. Karena ini berupa rumah panggung yang di bawahnya itu disanggah oleh puluhan tiang-tiang dari kayu. Ciri khas dari rumah panggung yang ada di Bugis Makassar. Mengapa rumah ini sampai menjadi rumah Si Pitung? Konon ada dua versi. Versi pertama, Si Pitung merampok rumah ini. Versi yang kedua, Saifuddin yang pemilik rumah ini adalah sahabat karib dari Si Pitung. Sehingga ketika Si Pitung dikejar-kejar oleh Belanda, polisi Belanda, Si Pitung bersembunyi di rumah ini. Wallahu alam mana yang benar. Itu dari segi nama rumah Si Pitung. Dari segi nama Si Pitung, ada yang mengatakan Si Pitung itu berasal dari kata bambu petung, yang menunjukkan bambu petung itu adalah bambu yang kuat, ingin mengidentifikasi kepada si sosok namanya. Dari lahirnya, nama sesungguhnya itu adalah Solihun, tapi terkenal di masyarakat menjadi Si Pitung karena dia itu jago berkelahi, dan mungkin karena kekuatannya dia berkelahi itu diberi gelar bambu petung atau Si Pitung. Itu satu sisi. Sisi yang lain, ada yang menerangkan bahwa Si Pitung itu sesungguhnya berasal dari kata pitu pitulungan. Jadi Si Pitung itu bukan sosok seseorang, tapi merupakan suatu kelompok 7 orang yang sering menolong masyarakat dengan cara yang tidak bagus. Mengapa? Karena dia mencuri hartanya tuan-tuan tanah, tuan-tuan kapitalis, kemudian harta yang dicuri itu dibagikan kepada rakyat miskin. Terdiri dari 7 orang Si Pitung, yaitu kata-kata pitu pitulungan. Jadi ada dua versi. Versi pertama tentang sosok seseorang yang bernama kecilnya itu adalah Solihun, lalu diberi nama Si Pitung. Konon ada yang mengatakan representasi dari bambu petung yang begitu kuat atau kelompok. Itu dari nama Si Pitung. Konon Si Pitung itu lahir di Cakung, tetapi ada sumber lain mengatakan tidak, Si Pitung lahir di Rawabelong. Tetapi ada yang menyambungkan antara Cakung dan Rawabelong itu. Apa? Si Solihun kecil ini lahir di Cakung, terus kemudian ikut pamannya di Marunda sini untuk berdagang ikan. Tetapi karena Si Pitung dilihat tidak berbakat menjadi pedagang, lalu pamannya yang ada di Marunda itu mengatakan sebaiknya kamu ke pamanmu yang ada di Rawabelong. Nah, di Rawabelong itulah Si Pitung diajari ngaji, diajari silat. Karena kayaknya Si Pitung menurut pamannya yang di Marunda ini lebih cocok passionnya itu kepada pengajian, silat dibanding sebagai seorang pedagang. Jadi ada kesinambungan antara lahir di Cakung, kemudian dia berkelana di Marunda ini untuk menjadi pedagang ikan khususnya. Tapi kemudian karena dianggap tidak berbakat, dia dipindahkan ke pamannya yang ada di Rawabelong, belajar mengaji dan belajar silat. Itu
biografi si Pitung secara singkat. Mengenai sosok apakah si Pitung ini sosok seseorang atau kelompok Pitu-Pitulungan tadi, menarik kita kaji koran-koran yang beredar pada saat itu. Jadi kita mulai lagi. Konon si Pitung ini mulai terkenal sekitar tahun 1886. Itu dikisahkan ada kejadian di daerah Glodok. Si Pitung itu naik jembatan untuk menyeberang sungai, tapi jembatannya itu cukup untuk dilewati seorang. Dari arah berlawanan ada orang yang naik dan kebetulan jagoan Glodok. Dua-duanya tidak mau mengalah. Akhirnya si jagoan Glodok itu ditembak oleh si Pitung dan tewas. Sejak saat itulah pemberitaan tentang nama si Pitung menjadi terkenal. Si Pitung mulai lebih viral lagi 6 tahun kemudian, sekitar tahun 1892. Dimuat di koran-koran di Batavia ini tentang perampokan yang dilakukan oleh si Pitung. Sehingga konon dikejar-kejar oleh polisi Belanda, si Pitung itu lari kemana-mana, sampai akhirnya tercium dan terdengar oleh tentara atau polisi Belanda bahwa si Pitung ada di Riau, Sumatera. Sehingga polisi Batavia mengirim surat kepada Sultan Siak Riau untuk melacak keberadaan si Pitung di Riau. Kalau melihat dokumentasi koran pada saat itu, lebih cenderung bahwa sosok si Pitung ini bisa jadi sosok seseorang atau juga bisa jadi sosok kelompok Pitu-Pitulungan tadi yang melarikan diri bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Bagi yang tahu informasi yang lebih bagus dan untuk berdiskusi yang lebih cerdas lagi, silakan komen di bawah ini. Itulah kira-kira sepintas kilas kisah tentang si Pitung. Artinya si Pitung bukan legenda khayalan dongeng rakyat Betawi, tetapi si Pitung berdasarkan dokumentasi koran-koran pada saat itu merupakan sosok yang hadir, yang historis.